Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syam, semester 4. Di sini ingin mengerjakan tugas kuliah, yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling. Materinya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Dosen Bapak Harun MPD. Baik, pengertian tentang layanan penempatan dan penyaluran adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch atau ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan. Jadi dengan kata lain bahwa tujuan dari pengertian daripada layanan penempatan dan penyaluran adalah ingin menempatkan sesuatunya dengan usaha dan bimbingan yang terus dilakukan agar tidak salah memilih. Kemudian lanjut, manfaat daripada layanan penempatan dan penyaluran ini adalah membantu jika di sekolah membantu siswa, kemudian di tempat lain juga membantu klien atau siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat. Misalnya saja yang baru lulus SMA kemudian ingin lanjut. Jadi di situ bisa saja dilakukan bimbingan dan konseling terkait tentang dia inginnya kemana dan minatnya seperti apa dan potensi apa yang ada dalam dirinya. Kemudian tujuan layanan penempatan dan penyaluran. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran ini adalah menempatkan dan menyalurkan diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana dari segi lingkungannya dia itu berpengaruh. Jadi tujuan daripada layanan penempatan dan penyaluran ini adalah bisa mengkondisikan bahwa dari segi kondisi lingkungan dan juga sosio-emosional itu berpengaruh dalam membentuk karakter ini, berhubung juga dengan karakter atau individunya nanti. Jadi seperti apa potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian secara khusus juga tujuan layanan dan penempatan ini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuannya adalah mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi membimbing tujuan daripada layanan penempatan dan penyaluran ini adalah agar bisa mempersiapkan kematangan baik dia secara fisik maupun secara non-fisik atau emosional. Kemudian yang kedua, mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasuki jurusan yang sesuai dengan cita-cita masa depan. Jadi misalnya saja ada siswa yang ingin menjadi seorang polisi, tetapi kendati pihak keluarga misalnya dia inginnya menjadi dokter. Nah, itu bertolak belakang dengan kondisi potensi yang ada pada dirinya. Jadi dengan adanya bimbingan ini tujuannya adalah mencapai kematangan dan juga sesuai dengan potensi yang ada. Lanjut, siswa yang ketiga, tujuannya siswa mampu mempersiapkan diri untuk penjurusan di SMA. Jadi baik yang sudah maupun SMP yang naik ke SMA itu mempunyai jurusan. SMA ada IPA, IPS, dan juga bahasa atau agama. Jadi dari sini bisa melakukan bimbingan. Keempat, mencapai kematangan dalam pilihan karir dengan cara mengenal makna kerja sebagai panggilan hidup. Jadi di sini setelah melakukan atau melewati dunia pendidikan baik itu di SMA maupun di perguruan tinggi nantinya, setelah itu akan pasti terjun ke dunia kerja, baik dia sebagai pengusaha ataupun di pegawai-pegawai lain yang ada di instansi maupun di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya. Jadi mencapai kematangan agar dapat membidik dia nantinya ingin kerja dan kemana. Nah, kemudian kita lanjut tadi di sini lanjut ada fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, kemudian fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan yang terakhir fungsi advokasi. Kemudian kita lanjut metode layanan penempatan dan penyaluran.
Jadi metode di sini yang dapat digunakan melalui inventarisasi data pribadi siswa. Jadi mengetahui dulu data-data atau tentang siswa ini. Kemudian studi dokumentasi. Jadi studi dokumentasi ini kurang lebih dengan foto-foto atau dokumen-dokumen penghubung penambah. Apa sih? Menentukan bentuk-bentuk penempatan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa. Jadi bentuk-bentuk penempatannya ini kita juga harus mengkondisikan siswanya juga. Kemudian yang terakhir, konselor atau siswa melakukan rencana bersama yang didasari asas kesukarelawan. Jadi di sini kita apabila ingin melakukan layanan penempatan, penyaluran, bimbingan dan konseling, kita juga harus pendekatan dulu. Kita tidak bisa langsung menentukan tempat dan waktu jika kita belum dulu sudah janji, maksudnya sudah kita mengatur waktu dan tempat bahwa di mana ini nantinya akan berpengaruh pada kesukarelaan dan kenyamanan siswa tersebut. Oke, baik, kita lanjut tentang cara pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan layanan penempatan dan penyaluran kepada siswa. Nah, yang pertama adalah kita harus merencanakan, kemudian yang kedua kita laksanakan, ketiga evaluasi, kemudian selanjutnya analisis hasil evaluasi kita yang tadi, kemudian yang kelima tindak lanjut, yang keenam adalah laporan. Jadi ini ada beberapa langkah sistematis strategis yang harus kita lakukan dalam melakukan layanan dan perencanaan, layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Jadi dari semua ini kita dilaksanakan secara bertahap, artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan. Jadi dalam layanan penempatan dan penyaluran kita tidak bisa hanya mengambil kesimpulan jika satu kali saja, tetapi bertahap, bisa saja 2 kali, 3 kali, atau bahkan mungkin sampai berkali-kali agar kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak sesuai. Saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.